mencetak generasi muslimah yang berkarakter Qur'ani. Potensi terbesar dari seorang akhwat atau dari seorang muslimah itu dia adalah bukan hanya seorang pendidik, tapi dia juga seorang perawat bagi dirinya dan keluarganya. Nanti kita akan mengajarkan juga people management, karena ini berkaitan dengan teknik public speaking yang akan kita berikan. 70% menggunakan bahasa asing, 30% menggunakan bahasa Indonesia. Karena belajar bahasa itu dimulai dari pembiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Ibu Levi di sini di acara Sekolah Official. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan kepala sekolah SMP khusus wanita yang letaknya ada di Depok, Sekolah Internasional Islamic Science. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sambut saja dengan Bapak Ustadz Hamdan Siregar, STMM, dan juga dengan Bapak Wildan Batautah SPD. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak-Bapak. Ahlan bi. Alhamdulillah. Jadi pasti penasaran nih, sahabat sekolah official. Ini sekolahnya namanya apa? Bagaimana? Bisa langsung diceritakan saja, Pak. Masya Allah. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dengan dua nikmat terbesarnya yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, khususnya pada zaman wabah ini yaitu nikmat kesehatan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat, dan pengikut yang istiqomah sampai akhir zaman. Yang pertama dan utama saya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada rekan-rekan dari Sekolah Official yang telah memberikan kami waktu untuk bisa tampil pada sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Hamdan Siregar. Saya mewakili Sekolah SMP Karamina International Islamic Science atau yang biasa disebut dengan SMP KIS, sebuah sekolah yang khusus untuk putri berlokasi di daerah Depok dan Cibinong. Dan di sebelah saya ini ada Ustadz Wildan Batautah Hafizahullah. Beliau akan bahu-membahu dengan saya dalam mengarungi tahun ajaran pendidikan yang insya Allah Ta'ala akan kita mulai pada bulan Juli tahun 2021-2022. Sahabat Sekolah Official, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sebuah sekolah yang dikhususkan untuk putri berlokasi di daerah Depok dan daerah Cibinong. Sebuah sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Al-Karamina. Yayasan Al-Karamina ini adalah sebuah yayasan yang menaungi dua unit pendidikan, yaitu yang pertama unit PKBM yang alhamdulillah ini sudah berjalan dari tahun akademik atau tahun ajaran 2019-2020 sampai sekarang, dan selanjutnya insya Allah Ta'ala pada tahun akademik atau tahun ajaran 2021-2022 akan berdiri dan mulai beroperasi sekolah formal yang bernama SMP Karamina International Islamic Science. Alhamdulillah, visi dan misi secara umum ini berangkat dari berjalannya waktu setelah program unit PKBM berjalan. Melihat tantangan dan kebutuhan, maka Dewan Pembina atau Dewan Pendiri dari Yayasan Al-Karamina memiliki azam atau memiliki tekad
untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Yayasan Al-Karaminah ini sendiri. Oleh sebab itu, insyaallah ta'ala kita akan memulai kegiatan sekolah formal ini pada bulan Juli tahun 2021. Visi dan misi dari SMP Karamina International Islamic Science atau SMP KIS ini adalah kita mencoba mencetak generasi muslimah yang berkarakter Qur'ani dan kompeten dalam ilmu pengetahuan dan kesehatan. Jadi ada 3 poin dalam visi ini yang akan kita tekankan. Yang pertama, dia akan memiliki karakter dan adab Qur'ani. Ya, dan yang kedua, dia akan kompeten dalam ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, dia akan kompeten dalam ilmu kesehatan. Seperti itu. Dan kita pecah dari visi ini menjadi misi yang insyaallah ta'ala di misi ini kita memiliki 4 poin utama, Ibu Levi. Yang pertama itu adalah membina generasi muslimah yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang sahih. Nah, yang kedua, membina generasi muslimah berakhlak mulia dan berdedikasi tinggi dalam menuntut ilmu dan memberikan kebaikan kepada umat. Serta misi kita yang ketiga itu adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam ilmu pengetahuan, bahasa, kesehatan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, misi kita itu adalah menyelenggarakan pendidikan yang nyaman, aman, dan sehat. Masya Allah. Ini kalau saya terjemahkan dari visi dan misi, ini insya Allah ta'ala pada dasarnya kita mau membentuk sebuah generasi muslimah yang memiliki landasan Quran, Sunnah, serta ilmu pengetahuan dan kesehatan yang kompeten bagi dirinya untuk mengarungi tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses kehidupannya, baik itu dalam tahapan proses pendidikan formal maupun dalam proses selanjutnya nanti pada saat dia bisa berkontribusi bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Dan Karaminah ini berasal dari nama 2 ibunda pendiri kami yang digabungkan namanya menjadi sebuah nama Karaminah. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, ya, Al-Karaminah itu adalah yang berarti wanita yang mulia atau wanita suci. Insyaallah ta'ala. Masya Allah. Sekolah Bapak ini, Karaminah ini mempunyai 2 jenjang untuk PKBM dan formal. Betul. Sementara tadi kan formal ya, dan sebelum lanjut lagi tentang formalnya bisa dijelaskan tentang PKBM-nya dengan Bapak Ustadz Hamdan apa Bapak? Ustadz Wildan. Oh, Bapak Ustadz Wildan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang di program PKBM kita mempunyai nama tersendiri juga. Yang pertama Pondok Tahfiz Al-Karaminah Islamic Science. Nah, jadi di situ juga anak-anak diajari tentang ilmu-ilmu diniyah dan fokuskan dengan tahfiz Al-Quran, dan juga diselipkan dengan pelajaran dalam biologi, sains, ya, seperti ilmu kesehatan dasar juga. Di sini kita sudah berdiri sejak tahun 2019. Alhamdulillah sudah berjalan hingga saat ini. Hampir santri dan santriwatinya dari daerah Jabodetabek, bahkan ada yang dari Bandung. Loh, PKBM itu menginap apa bagaimana? Nah, jadi kita PKBM ini ada asramanya, boarding school. Iya, boarding school. Jadi kita menyediakan asrama putra dan putri. Lokasinya sama dengan yang di formal atau berdekatan? Oh, berdekatan sekali. Apalagi yang mau diceritain tentang PKBM apa ya, Pak? Jadi dari target kita ini di program tahfiz, kan unggulannya program tahfiz, ya insya Allah kita di jenjang SMP 3 tahun, ya, walaupun ada sebagian santri dan santriwati yang jenjangnya sudah SMA. Makanya itu kita mengikuti PKBM. Jadi kelasnya itu tidak beraturan, jadi ada yang kelas 7, 8, 9, dan bahkan ada yang kelas 11, kelas 12 gitu. Untuk tahfiznya kita targetkan dalam 3 tahun minimal hafalan sudah mencapai 10 juz. Di waktu halaqah setelah ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib. Kemudian dilengkapi setelah sholat isya ada jam murojaah untuk anak-anak, wajib murojaah, pelajaran, dan hafalan Quran juga. Kemudian anak-anak nanti bangun pagi itu sekitar pukul jam 3
Jadi kita ada Jam program 3 pagi. sholat sunnah. Jadi Tahajud. sholat sunnah tahajud untuk mengawali keseharian mereka. Kembali ke program sekolah yang formal, ini saya lihat, Masya Allah ya, program unggulannya bisa diceritakan Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Sahabat program sekolah official dan Ibu Levi, di SMP Karamina International Islamic Science kita memiliki kurang lebih ada 7 keunggulan. Keunggulan yang pertama ini tahfiz Al-Quran. Definisi sederhananya yang bisa saya jelaskan adalah siswa di sini nanti akan diajarkan bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baik itu berkaitan dengan nanti makhrajul huruf, sifat huruf, dan kelancaran dalam membaca. Dan yang paling utama adalah nanti hasil dari itu semua, hafalan tahfizul Quran dari siswi kami atau lulusan dari kami itu nanti akan memiliki hafalan yang cukup mungkin, ya, artinya dia bukan hanya pernah menghafal, tapi memang hafalannya cukup kuat dan cukup benar, baik itu dalam ilmu tajwidnya, makhrajul huruf dan sifat huruf dan kelancarannya. Itu yang pertama, tahfizul Quran. Dan yang kedua, program unggulan kami itu adalah kita memiliki program ilmu kesehatan dasar. Nah, makanya salah satu untuk menunjang atau untuk mengembangkan ilmu kesehatan dasar kita yang berada dalam program kurikulum formal, kurikulum harian yang kita berikan, itu kita juga memiliki ekstrakurikuler pilihan yang namanya dokcil atau dokter cilik. Ya, untuk menunjang dan mengembangkan dari ilmu kesehatan dasar. Apa sih maksud dari ilmu kesehatan dasar ini? Kita bisa memahami bahwa potensi terbesar dari seorang akhwat atau dari seorang muslimah itu dia adalah bukan hanya seorang pendidik, tapi dia juga seorang perawat bagi dirinya dan keluarganya. Nah, ini potensi yang akan kita coba kembangkan. Bagaimana seorang muslimah atau seorang siswi yang belajar di SMP Karamina International Islamic Science ini itu bisa menangani hal-hal yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kesehatan, atau pada saat dirinya atau keluarganya itu mengalami musibah seperti sakit. Dan yang ketiga, itu bisa mengetahui komposisi gizi yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Nah, inilah ya output terbesar dari ilmu kesehatan dasar tadi. Dia bisa bermanfaat bagi dirinya, baik itu berkaitan dengan kesehatan dan juga berkaitan dengan gizi yang akan dikonsumsi. Jadi nanti dia bisa menangani bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan, bagaimana menangani pada saat dirinya sakit atau keluarga salah satu anggotanya sakit, gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kepanikan, tapi dia bisa menyelesaikan hal-hal dasar dalam berkaitan dengan kesehatan seperti itu. Jadi artinya kita mau mengajarkan nanti siswi kita nih tanda kutip bersiap-siap untuk menjadi seorang dokter, minimal untuk dirinya dan keluarganya dengan kaidah-kaidah dasar yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ya ilmu kesehatan dasar yang kami maksudkan. Nah, yang ketiga, program unggulan kami itu adalah kami integrated curriculum. Kita mengintegrasikan kurikulum, baik itu kurikulum internasional dengan kurikulum nasional. Kurikulum internasional basic yang kita pakai itu adalah Cambridge. Karena kita jenjang SMP, maka kita menggunakan Cambridge IGCSE yang untuk yang SMP, yang nanti akan kita combine dengan kurikulum nasional. Kenapa? Karena baik itu Cambridge dan kurikulum nasional itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, dua keunggulan ini akan kita coba kombinasikan. Ya. Nah, selanjutnya keunggulan kita itu kita menggunakan bilingual class. Artinya dalam proses pembelajaran, karena kita menggunakan tadi kurikulum integrated, kurikulum internasional, dan kita juga mendefinisikan bahwa sekolah kita sekolah internasional, maka untuk penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar kita juga menggunakan bahasa asing. Oh, di jenjang kelas 7 gimana? Iya, langsung baik. Sudah pengantarnya bahasa asing apa bagaimana? Nah, pertanyaan yang bagus. Untuk kelas 7 itu kita namakan itu adalah kelas persiapan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kelas Iqdad Lugawi atau persiapan bahasa. Untuk kelas 7 ini kita akan menerapkan
proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing ini itu persentasenya 70 dan 30. 70% menggunakan bahasa asing, 30% menggunakan bahasa Indonesia. Kirain 70% bahasa Indonesia, 30% bahasa asing. Kita balik Ibu. Kenapa? Karena Langsung ya. iya, langsung karena belajar bahasa itu dimulai dari pembiasaan. benar. Dia biasa mendengar, dia biasa mengucapkan, dia biasa menulis, dan dia biasa mengartikan. Nah, pembiasaan ini kita ciptakan. Sehingga nanti pada saat Ananda naik dari kelas 7 ke kelas 8 atau kelas 8 ke kelas 9, itu presentasinya bukan 70-30 lagi. Tapi udah bisa sampai 80-90 untuk di kelas 8. Asumsinya nanti pas di kelas 9, itu sampai 100% dia bisa menggunakan bahasa asing. Sehingga nanti pada harapannya pada saat kelas 8 atau kelas 9, itu udah proses pembelajaran udah full pakai bahasa asing. Untuk baik itu untuk kurikulum umum, yang nanti bahasa asingnya kita gunakan bahasa Inggris, ataupun kurikulum diniyah yang bahasa asingnya adalah bahasa Arab, insyaallah ta'ala. Nah, selanjutnya dari keunggulan nomor 4 yang selain dari bilingual class, kita juga mengembangkan soft skill development. Apa itu soft skill development? Jadi di sini kita akan mengajarkan siswa bagaimana, ini berkaitan nanti dengan metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran kami ini ada 8 metode, ya, dan model pembelajaran kami ini ada 5 metode. Model pembelajaran. Untuk metode pembelajaran ada 8, metode pembelajaran dan model pembelajaran ada 5. Nah, ini berkaitan dengan program unggulan kita, yaitu apa? Soft skill development. Apa sih sebenarnya soft skill development itu? Jadi nanti kita akan mengajarkan siswa untuk menjadi critical thinking, problem solver, gitu ya. Problem solver, berorientasi kepada science, ya, berorientasi kepada science. Artinya dia akan meneliti asbab atau asal mula dari suatu ilmu yang diberikan. Artinya dia tidak akan menerima begitu saja, gitu. Nah, selanjutnya di soft skill development ini nanti kita akan mengajarkan juga people management. Karena ini berkaitan dengan teknik public speaking yang akan kita berikan nanti kepada siswa kita. Nah, selanjutnya itu ada di soft skill kita itu ada berkaitan dengan emotion intelligence. Nah, emotion intelligence ini berkaitan dengan tadi misi kami, yaitu apa? Yang nomor 4, menyelenggarakan pendidikan yang nyaman, aman, dan sehat. Nyaman dan aman di sini artinya kita meniadakan yang namanya bully. Kita tidak mentoleransi yang namanya bully. Dengan cara itu susah loh. Nah, itu makanya Bu. Makanya kita akan mengajarkan bagaimana sih adab seorang muslimah atau seorang manusia kepada dirinya, adab kepada temannya, adab kepada keluarganya, adab kepada gurunya, bahkan yang paling terkecil adab terhadap makanan, dan bagaimana adab dia masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bagaimana adab berbicara kepada orang tua dan lain-lain. Artinya adab-adab yang memang aplikatif ya, yang aplikatif yang akan kita berikan kepada siswa kita. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang program keunggulan kita yang nomor 4. Nah, program keunggulan kita yang nomor 5 itu kita ada ekskul pilihan yang insya Allah ta'ala ekskul kita ini yang pertama itu menunjang visi dan misi, yaitu tadi ada dokcil ya, dokter cilik ya. Ini nanti berkaitan dengan sarana prasarana. Alhamdulillah untuk program ilmu kesehatan dokter cilik ini nanti langsung dibimbing oleh beberapa orang dokter dan perawat yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia kesehatan. Jadi sarana prasarananya kita berikan bagaimana layaknya seperti di rumah sakit ya. Terus juga nanti akan diajarkan langsung oleh dokter dan para perawatnya. Jadi ini Masya Allah ya. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada para sahabat dari para sahabat sekolah official, mari bergabung dengan SMP Karamina International Islamic Science. Nah, yang selanjutnya di ekskul pilihan selanjutnya itu ada memanah dan berkuda. Memanah dan berkuda. Ini juga ada. Betul. Luas ya tempatnya. Alhamdulillah Ibu. Masya Allah. Untuk seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Levi, lokasi kami itu terdiri dari 2 lokasi. Lokasi yang sementara yang akan kita gunakan di tahun akademik atau tahun ajaran 2001-2002 ini itu berada di perumahan Lembayung atau Pesona Lembayung Pesona Townhouse yang berada di daerah Pondok Rajek Depok. Ini lokasi yang insya Allah ta'ala akan kita tempatin hanya untuk 1 tahun saja. Sambil kita menyiapkan fasilitas yang jauh lebih lengkap dengan sarana prasarana yang berada di daerah Cibinong bersebelahan dengan perumahan Mekah Premier.
Mekah Premier. Itu kurang lebih kalau dari pusat kota itu kurang lebih 2 sampai 3 kilo saja. Cukup dekat sekali dengan pusat kota. Bahkan bisa saya katakan ini bagian dari pusat kota lokasi kita. Dan untuk berkuda dan memanah ini kita tidak menggunakan fasilitas orang lain, tapi kita menggunakan fasilitas sendiri. Artinya kita punya sendiri kudanya, memanahnya, alhamdulillah. Berarti berapa luas itu Pak Ustadz? Untuk sekolah, ya, untuk yang di Lembayung ini kurang lebih sampai 500-an. Kalau berkaitan sampai ke penggunaan sarana prasarana yang di luar dari KBM ya, ruang kelas gitu, insya Allah. Dan untuk yang berada di daerah bersebelahan dengan perumahan Mekah Premier ini jauh sampai 10.000 lah, insya Allah Taala. Insya Allah Taala. Nah selanjutnya untuk program unggulan kita yang terakhir yang nomor 6 itu ada karakter building atau pembentukan karakter, akhlak gitu ya, gitu. Nah ini yang akan kita akan bentuk bagaimana sih menjadi seorang karakter muslimah. Apa sih definisi karakter muslimah itu gitu kan? Karena sifat utama seorang wanita itu adalah malu. Nah kita harus timbulkan rasa malu itu. Dia malu terhadap bermaksiat kepada Allah. Karena sebaik-baiknya pendidikan itu adalah pendidikan yang menciptakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebaik-baiknya pendidikan. Bagaimana dia bisa berkarakter yang baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada adik-adik atau abang-abangnya. Ini yang akan kita bentuk karakter atau adab dan akhlak, ya, karakter building. Nah selanjutnya itu ada muslimpreneurship. Nah ini salah satu perbedaan keunggulan terakhir kita yang berada di SMP Karamina International Islamic Science. Apa itu muslimpreneurship? Jadi kita juga mencoba mengembangkan potensi, minat dan bakat dari siswa kita, bahwa seorang muslimah itu memiliki potensi keluangan waktu yang cukup besar. Nah, potensi waktu ini sebenarnya bisa digunakan untuk menjadi seorang entrepreneur. Tapi bukan semata-mata menjadi seorang entrepreneur yang tidak memakai kaidah-kaidah Islam. Oleh sebab itu, makanya kita namakan muslimpreneurship. Artinya, kita ajarkan bagaimana cara menjadi seorang pengusaha, tapi dengan kaidah-kaidah Islami. Makanya kita berikan nama muslimpreneurship. Untuk materinya kita menggabungkan beberapa materi, baik itu dari kitab-kitab para ulama maupun dari materi dari kurikulum nasional maupun dari Cambridge yang kita kombinasikan menjadi satu kurikulum bersama. Dan perlu saya tekankan di sini Ibu Levi, di kurikulum kami di SMP Karamina International Islamic Science itu ada kurikulum yang sudah terbebas dari TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi kita bersihkan semua hal itu sehingga ilmu yang kita berikan itu berdasarkan dari sunnah Rasulullah SAW, ya, sehingga tidak ada tahayul, tidak ada khurafat, tidak ada bid'ah di dalamnya. Karena kita bisa mengetahui dan para sahabat juga mengetahui bahwa ilmu pengetahuan umum itu sumbernya cukup banyak. Nah, maka tugas kami sebagai seorang pengemban, ya, penanggung jawab atau pelaksana dari amanah SMP ini untuk menetralkan atau menghilangkan syubhat-syubhat yang bertentangan dengan Islam. Contohnya apa? Manusia berasal dari kera. Nah itu yang akan kita jelaskan. Maksudnya apa dari teori itu? Islam menjelaskan itu iya. Islam membantah itu iya. Nah ini yang kita bersihkan hal-hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk menunjang program unggulan, maka kita memiliki kegiatan sekolah, Ibu Levi. Kegiatan sekolah kita terdiri dari 2 jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan. Ya, bentuknya itu seperti ada study tour, ada field trip, ya, ada green school. Ya, green school ini mungkin kalau untuk field trip dan study tour saya pikir untuk sahabat sekolah official itu sudah umum lah ya, udah common, ya. Nah, green school ini. Jadi kita akan menciptakan satu sekolah yang memang yang pertama, kita bukan hanya sekolah yang knowing, tapi doing. Knowing itu sama doing itu beda ya. Contohnya kayak gini. Kita ajarkan bahwa membuang sampah itu tidak boleh. Bahkan dalam Islam itu haram membuang sampah sembarangan. Haram. Kita kasih ilmunya, knowingnya. Tapi kita akan mengajarkan bagaimana doingnya, bagaimana cara melakukannya.
gitu. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, di Green School yang kedua konsepnya itu adalah kita akan menghijaukan sekolah, mengasrikan sekolah, sehingga sekolah itu bisa asri dan nyaman. Tadi sesuai dengan misinya kami, seperti itu ya. Dan yang terakhir, insya Allah Taala ini jadi suatu rencana besar kita, bagaimana sekolah kita nanti akan berusaha menjadi paperless, insya Allah Taala. Ini langkah-langkah yang akan kita kejarkan. Ya, selanjutnya itu di program Bundan itu ada medical check up yang akan langsung dilakukan oleh dokter-dokter, oleh para pengajar yang ada di sekolah kami. Yang alhamdulillah seperti para sahabat sekolah official ketahui bersama bahwa di kurikulum nasional K13 atau K13 itu standar atau perkembangan kesehatan siswa itu diukur. Tapi di kami itu bukannya kami ukur, tapi kami perhatikan dan kami teliti sehingga kita bisa mengetahui. Insya Allah Taala akhirnya nanti akan ada raport sendiri yang berbeda dengan raport mata pelajaran lain ya untuk kesehatan ini. Jadi di kami insya Allah Ta'ala nanti ada 3 raport ya, ada raport mata pelajaran umum, ada raport tahfiz ya, dan selanjutnya ada raport untuk kesehatan insya Allah. Ini cuma dikatakan kita berapa bulan sekali gitu diperiksa apa? Naam. Kalau anak TK gitu kan 11 kali tinggi berat badannya iya, berapa? diukur nanti Bunda dari sebelum dia masuk, tinggi badannya, berat badannya, dan lain-lain itu akan diukur. Nanti kita lihat perkembangan secara fisiknya, berkembang. Nanti juga akan dalamnya juga. Iya Bunda, sekalian. Nanti karena ada penanganan yang intensif ya dari rekan-rekan kami, para dokter dan para suster yang sudah sangat senior tersebut. Nah selanjutnya di kegiatan Bundan ini ada scientific project. Ini bagian dari metode pembelajaran yang kita gunakan, scientific project ini. Nah untuk scientific project ini itu arahnya ke mata pelajaran MIPA, matematika dan IPA. Ya, IPA ini kan terbagi 2 ya, dari fisika dan biologi. Nah, nanti akan ada karya ilmiahnya, akan ada proyeknya, ada hasilnya. Seperti jadi lulusan di Karamina ini nanti bukan hanya lulusan yang matematika 8, matematika 9, enggak seperti itu. Tapi dia memiliki karya, baik itu sebagai seorang Muslim entrepreneurship maupun lebih, dan juga yang kedua untuk scientificnya, ada proyeknya. Insya Allah Ta'ala. Nah itulah ya. Nah selanjutnya itu untuk kegiatan tahunan ya, di SMP Karamina International Islamic Science itu ada kurang lebih ada 5. Yang pertama itu ada marketing day. Jadi marketing day kita ini bukan hanya sebatas berarti ada entrepreneur, enggak seperti itu. Tapi nanti akan menciptakan produk-produk baru. Ya. Produk-produk baru yang bisa dijual ya, sehingga bisa menghasilkan profit bagi siswa itu sendiri ya. Nah selanjutnya berbagi dengan masyarakat tidak mampu. Jadi solidarity kita terhadap masyarakat sekitar, baik itu yang terkena musibah ya, atau yang memang kaum duafa seperti itu. Nah selanjutnya itu ada parenting. Parenting ini gunanya nanti untuk menyatukan ide antara sekolah dengan orang tua, terus nanti sebagai lahan komunikasi dan koordinasi sekolah dengan orang tua. Karena Ibu Levi dan sahabat sekolah official yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa proses pendidikan atau pembentukan pendidikan itu melibatkan 3 unsur. Yaitu unsur yang pertama ada orang tua, rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan. Lingkungan adalah antara sekolah dengan rumah. Nah ketiganya ini harus memiliki satu visi, harus memiliki suatu misi yang sama. Karena kalau ketiga-tiganya tidak bahu-membahu, maka bisa saya katakan pendidikan tidak akan berhasil. Nah makanya ini gunanya parenting ya, menyatukan ide seperti itu. Nah selanjutnya ini ada family project nih Bunda. Ya, nanti antara anak dengan orang tua nanti akan ada project bersama gitu. Nah itu wajib diberikan karena ini standar kelulusan. Bahkan ini akan menjadi standar kenaikan kelas di kami. Seperti apa nih Pak Ustaz? Ya family project contohnya nanti kita berikan satu ide. Oke, untuk project di tahun ini misalnya berkaitan dengan pembuatan karya ilmiah. Jadi ibunya diajak. Ibunya atau iya, jadi karena harus begitu Bunda. Jadi nanti jadi kita mau mencoba mengembalikan pemahaman juga kepada orang tua bahwa sekolah itu membantu orang tua dalam mendidik.
Karena dalam surat dalam surat At-Tahrim itu Allah sudah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kalimat ya ayyuhallazina amanu itu bukan hanya untuk secara umum, secara bahasa untuk orang yang beriman, tapi untuk kepada orang tua. Qu anfusakum, jauhkan dirimu yang pertama dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi harus dikembalikan kepada diri dulu. Jadi orang tua harus sadar bahwa sekolah itu bukan pelempar amanah. Ini amanah mendidik anak saya kasih ke sekolah. Tidak seperti itu. Sekolah itu adalah membantu. Maka orang tua nggak boleh lepas tangan. Dia harus terus ikut bahu-membahu dengan sekolah dan mendidik anaknya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ya nanti ada tahfiz camp. Apa ini tahfiz camp gitu ya? Ini program karena kembali saya jelaskan bahwa sekolah kami ini adalah bukan sekolah boarding school. Sekolah kami ini adalah sekolah full day. Tapi jika misalnya ada ayah dan bunda dari sahabat sekolah ofisial ingin menyekolahkan di tempat kami untuk boarding, kami persilakan. Tidak menutup kemungkinan. Kuotanya berapa kuotanya? Kuota untuk yang full day dan yang boarding? Pertanyaan bagus, Ibu. Terima kasih. Untuk kuota yang full day itu maksimal 30. Oh, 30. Untuk yang boarding, untuk boarding minimal 10, maksimal 20. Insyaallah taala. Jadi digabung ya, 30 plus 10. Iya, betul. Kurang lebih ya. Selanjutnya untuk tahfiz camp ini, untuk kegiatan sekolah, di tahfiz camp ini nanti siswa akan menginap di sekolah, baik itu yang full day, itu akan menginap di sekolah. Nanti tujuan utama dari tahfiz camp ini yang pertama pemantapan hafalan, nah yang kedua untuk mengejar hafalan, itu target hafalan. Berapa tahun sekali? Setiap tahun sekali ada, Bunda. Setiap tahun sekali ada untuk tahfiz campnya. Nah, kurang lebih itu ya program unggulan kegiatan sekolah. Dan sedangkan dari program sekolah itu ya seperti kita menggunakan ada tadi ya, ada tahfiz Al-Qur'an ya, ada program sains dan ilmu kesehatan, ada penerapan sunnah secara keseluruhan, secara keseharian ya, ada program bahasa gitu, dan selanjutnya ada program diniyah, dan yang terakhir itu ada public speaking. Public speaking ini apa sih gitu ya? Jadi kita akan mengajarkan siswa untuk terbiasa untuk menjadi seorang speaker ya, untuk menjadi seorang pembicara. Pidato ya di depan. Seperti itulah. Jadi karena salah satu yang menjadi catatan kami yang kurang lebih sudah 13 sampai 14 tahun di dunia pendidikan, itu kami melihat bahwa pada saat siswa kami minta untuk mempresentasikan hasil karya dia atau pendapat dia memiliki kesulitan, gugup berbicara depan umum, di depan audiens 100 orang, 1000 orang, dia tidak terbiasa. Benar. Sedangkan di negara-negara luar, public speaking ini udah menjadi sudah menjadi apa ya, pendidikan wajib yang sudah dilatih bahkan dari kecil. Gitu loh. Nah, di kami ini kita kembalikan. Ayolah. Tidak ada kata terlambat, ayo kita mulai, kita latih ya. Jadi nanti lulusan dari SMP Karamina International Islamic Science ini bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Dan itu bahasanya dengan tiga bahasa. Insya Allah Ta'ala dia mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik, kedua bahasa Arab, yang ketiga tentu mother tongue atau mother language ya, bahasa Indonesia. Makanya di sini ekskul wajibnya itu English and Arabic Club ya. Betul. Itu betul. Seminggu sekali atau bagaimana? Iya Bunda, kita akan berikan jadwal itu dalam kegiatan harian. Itu belajar dari jam 7 sampai jam 15. Selanjutnya dari jam 15 sampai jam 17 itu ada ekskul. Baik itu ekskul pilihan maupun ekskul wajib. Nanti ada jadwalnya, insya Allah Ta'ala. Tapi bagaimana untuk di kelas 7? Karena tadi kelas 7 ada kelas persiapan ya Bunda, persiapan bahasa. Maka untuk ekskul bahasa Inggris, bahasa Arab itu kan bebannya akan lebih berat, akan lebih banyak. Karena untuk menunjang proses pembelajaran dan untuk persiapan ya. Betul, persiapan untuk naik ke kelas selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, benar-benar ayah bunda, sahabat sekolah official yang mempunyai, khususnya yang punya anak putri,
Coba silakan langsung dicek di deskripsi ya untuk alamat dan media sosialnya ada Pak Ustaz? Ada. Sudah ada. Ya. Sudah ada. Bisa disebutkan atau nanti ada di deskripsi aja ya? Iya. Di deskripsi bisa dicek dan langsung aja dikepoin. Datengin karena Masya Allah ini membina anak-anak kita ya, khususnya akhwat ya, perempuan, untuk menjadi karakter yang Qur'ani, yang sesuai dengan sunnah, dan insya Allah menjadi calon muslimah yang sukses ya. Tambah soleha sesuai surah Rasul, menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat insya Allah ya. Baik Ibu Levi, selanjutnya sahabat sekolah official, saya akan menjelaskan tentang target kelulusan yang ada di SMP Karamina International Islamic Science. Insya Allah Ta'ala, setelah tadi penjabaran yang cukup jelas dari saya, yang pertama target kelulusan kita nanti siswi itu akan mampu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris dengan lancar dan benar. Selanjutnya menguasai ya matematika, fisika dan biologi. Dan itu hafal Al-Quran minimal 3 juz, minimal sekali 3 juz dengan kaidah yang benar dan mungkin insyaallah Ta'ala. Selanjutnya mampu mengoperasikan Microsoft Office dengan baik ya, artinya dia tidak gaptek ya, dia bisa mengoperasikan minimal salah satu sarana prasarana yang ada di laptop atau di komputer. Nah selanjutnya itu diterima di sekolah negeri atau swasta terbaik kalau dia memang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan lainnya berada di luar. Selanjutnya untuk di diniyahnya nanti dia akan memahami ilmu syar'i. Apa itu? Tauhid, akidah, fikih dan hadis. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini ya budaya-budaya asing sudah masuk ke masyarakat Indonesia. Yang masyarakat Indonesia yang terkenal agamis sekarang sudah menjadi terkikis atau merasa asing dengan agamanya. Benar. Maka di Karamina kita kembalikan identitas seorang muslimah ya, sehingga dia memahami tauhid, dia memahami Tuhannya, dia memahami Allah, dia memahami siapa nabinya, siapa rasulnya, dia memahami apa itu Al-Quran dan bagaimana cara mengamalkan Al-Quran ya. Sehingga dia juga bisa membentengi dirinya dan keluarganya dari serangan-serangan budaya-budaya atau pemikiran yang tidak benar. Selanjutnya ya, dia mampu berpidato atau berceramah dengan 3 bahasa yang tadi saya jelaskan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab dengan baik. Dan yang terakhir, target kelulusan di SMP Karamina International Islamic Science itu adalah dia mampu menjadi problem solver. Dia tidak menciptakan masalah, tapi dia bisa memecahkan dan menyelesaikan masalah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya untuk sahabat program sekolah official, saya akan memberikan informasi untuk PPDB atau Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Kita memiliki 3 gelombang. Yang 3 gelombang ini sudah kita mulai, yaitu yang pertama dari gelombang 1 itu dari tanggal 18 Januari sampai tanggal 21 Februari. Selanjutnya gelombang kedua itu dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 30 April 2021. Dan gelombang yang ketiga itu dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 12 Juni 2021. Dan semua gelombang ini dengan catatan kita kembali buka gelombang kedua dan gelombang ketiga dengan syarat apabila gelombang 1 belum terpenuhi. Nah, kuotanya syarat pendaftaran seperti biasa ya, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, dari sahabat sekolah official. Yang pertama mengisi formulir dan membeli formulir, selanjutnya membayar uang pendaftaran dan mentransfernya dan menyerahkan, serta membawa data diri keluarga dan dari Ananda berkaitan dengan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran ya, pas foto dan rapat dari kelas 4 sampai kelas 6 difotokopi. Nah selanjutnya setelah proses semua ini kami terima, nanti siswa atau pendaftar ini akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap tes. Tesnya ini ada 2. Yang pertama tes TPA ya, kita akan tes nih pengetahuan akademiknya. Selanjutnya itu ada psikotes. Di kami IQ minimal itu adalah 100. IQ minimal itu adalah 100. Insyaallah Ta'ala. Nah selanjutnya ayah dan bunda yang dirahmati Allah ya, untuk biaya pendidikan ini alhamdulillah di kami, karena kami memiliki standarisasi yang cukup baik, sarana prasarana yang cukup baik ya, dan juga dengan didukung tenaga pengajar yang sangat kompeten, biaya pendidikan kami ini bisa dicicil sampai 7 kali. Dan bagi ayah dan bunda yang mendaftar sebelum tanggal
tanggal 30 April juga sudah menyelesaikan biaya masuk, itu akan mendapatkan subsidi sebesar 5 juta. Jadi ayah dan bunda cukup membayar 19.850 yang dapat dicicil sebanyak 7 kali. Ya. Dengan skema cicilan yang pertama itu adalah sebesar 7.850, dan untuk cicilan kedua sampai cicilan ketujuh itu sebesar 2 juta. Dan insya Allah Ta'ala semoga Allah mudahkan. Kami berharap ini sudah harus selesai atau lunas sebelum tahun ajaran dimulai. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu Levi. Ya, alhamdulillah. Saya jadi grogi. Nih berarti saya harus masuk sekolah Karamina nih. Public speakingnya belum ini nih. Belum, masih ragu-ragu, masih gugup-gugup. Ya, ini ya tadi yang seperti saya informasikan, permasalahan public speaking ini bukan hanya permasalahan 1-2 orang yang ada di Indonesia, tapi ini menjadi satu permasalahan bersama ya dari hasil dari lulusan pendidikan yang ada. Oleh sebab itu kamu berbeda dari keunggulan-keunggulan yang ada. Maka oleh sebab itu bergabunglah dengan kami. Iya, sip. Insya Allah. Ya, kepada sahabat Sekolah Official, terutama yang mempunyai putri-putri, silahkan untuk datang dan daftarkan putra-putrinya ke Sekolah Karamina International Islamic Science, karena di sini dididik anak putri kita untuk menjadi tambah soleha, sesuai dengan sunnahnya, sunnah Rasulullah, dan juga insya Allah menjadi anak yang putri yang sukses dalam berkarir, dalam rumah tangga, menjadi ibu, menjadi istri yang soleha. Amin. Terima kasih, jazakumullah khair. Satu lagi, oh, ya, silakan, Bunda. Pak Ustaz. Satu lagi untuk para sahabat Sekolah Official, jika ada yang pengen ditanyakan atau pengen tindak lanjuti dari informasi yang kami sampaikan, silakan menghubungi saya, yaitu Hamdan Siregar atau Ustadz Wildan, di nomor handphone 0811 8209 8209 006. Saya ulang, 0811 8209 006. Insyaallah Ta'ala kami siap dihubungi kapanpun oleh Bunda, akan kami jawab insyaallah Ta'ala. Syukran jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Sekolah Official dan dari rekan-rekan dari Ibu Levi ya. Siap. Jazakumullah khairan. Sama-sama, afwan Bapak. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Wa iyyakum. Baik, kalau kayak gitu saya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ibu Levi beserta rekan-rekan dan juga para sahabat Sekolah Official. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari SMP Karamina International Islamic Science. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita ya, Sekolah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.